Dan untuk mengetahui kondisi terkini, pemirsa di Jayapura, Papua, kita bergabung dengan kontributor Metro TV Tinus Yigibalom langsung dari Jayapura. Tinus, selamat sore waktu Jakarta. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di Jayapura pasca sempat terjadi kericuhan pada pagi hari tadi? Ya baik, selamat malam dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa kondisi terkini di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura cukup terbilang memanas karena massa masih terus melakukan aksinya, dan sejauh ini menurut pantauan kami di Kabupaten Jayapura sudah sedikit mulai membaik atau kondusif. Cuman sementara ini di Kota Jayapura yang kembali memanas karena massa dari Kabupaten Jayapura menuju ke Kota Jayapura untuk mengantar jenazah ke kediamannya Lukas NMB yang berada di Koya Poso, Kota Jayapura. Dan untuk informasi terakhir yang kami dapatkan tadi bahwa baru saja terjadi kebakaran gedung yang dilakukan oleh massa yang mengantar jenazah Lukas NMB. Kejadian itu terjadi bertepatan di dekat dengan perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di pinggir jalan raya Kota Jayapura. Demikian. Ya, bagaimana upaya dari pihak keamanan, baik itu kepolisian, untuk menanggulangi aksi pembakaran yang terjadi? Menurut pantauan kami sejauh ini, sepanjang jalan dari Kabupaten Jayapura menuju Kota Jayapura dipadati oleh ribuan massa yang jumlahnya sangat sulit untuk dihitung, panjang sekali. Dan kami pun sangat kesulitan untuk langsung menjangkau ke TKP, dan pantauan kami aja dari kejauhan bahwa sejauh ini kebakaran gedung yang sedang terjadi di Kota Jayapura tersebut masih terus berlangsung dan api belum berhasil dipadamkan. Dan menurut informasi yang kami dapat, gedung yang terbakar tersebut merupakan ruko-ruko milik Korem yang terbakar. Namun untuk saat ini kami masih mendalami terkait kebakaran tersebut, dan informasi yang kami dapat juga bahwa kebakaran itu dilakukan oleh massa yang mengantar jenazah Lukas NMB menuju ke kediamannya Lukas NMB, dan sementara ini pengantarannya masih sedang berlangsung. Demikian. Baik, Tinus, ketika Anda katakan bahwa saat ini kebakaran juga masih belum bisa dipadamkan, apa antisipasi dari pihak keamanan mengingat dikhawatirkan ada pihak-pihak penyusup atau provokator yang masuk bergabung dalam massa yang mengantarkan jenazah Lukas NMB? Adakah antisipasi itu? Sejauh ini menurut pantauan kami di lapangan, pihak keamanan sendiri hanya dikerahkan di sejumlah titik yang mana menjadi yang memang menurut pihak keamanan itu sangat rawan konflik, dan mereka hanya ditugaskan untuk menjaga di setiap titik-titik tersebut, tidak langsung mengatasi aksi yang dilakukan oleh massa ini, karena kalau demikian nantinya bisa menimbulkan aksi anarkis yang lebih parah lagi, sehingga aksi yang dilakukan ini sementara ini pihak kepolisian sendiri sedang berupaya untuk mengatasi kasus kebakaran yang sedang terjadi, dan juga kerusakan yang sedang dilakukan juga sedang sementara berjalan sambil pengantaran jenazah Lukas NMB menuju ke rumah duka. Tinus, untuk memperjelas informasi, apa sebenarnya alasan mengapa ada pihak yang melakukan kericuhan sampai membakar gedung-gedung yang ada di Jayapura? Ya baik, dapat saya laporkan bahwa untuk kericuhan sendiri memang sudah berlangsung dari sejak tadi pagi hari, sejak kedatangan jenazah Lukas NMB dari Jakarta ke Jayapura itu, sejak dari bandara ke tempat prosesi di Stakin itu memang sudah terjadi kericuhan antara pihak massa dan pihak keamanan TNI dan Polri, dan ada sejumlah fasilitas TNI yang rusak, yaitu kendaraan trek yang kacanya pecah dan juga ada mobil polisi yang dibakar, dan juga dampak dari itu dari pihak TNI Polri juga ada juga yang menjadi korban, dan jumlahnya kami belum bisa pastikan. Namun sejauh ini yang kami tahu yang menjadi korban dari pihak TNI Polri ada beberapa, dan pihak Pak Kapolda dan Pak Kapolres Jayapura juga
sempat menjadi korban karena kena lemparan batu dan juga Pak PJ Gubernur. Jadi untuk aksi anarkis ini memang sudah berlangsung dari sejak tadi pagi hari dan masih terus berlangsung hingga sampai saat pengantaran ini menuju ke rumah duka. Jadi untuk sementara bisa dipastikan bahwa situasi dan kondisi di Papua atau khususnya di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura masih cukup memanas. Demikian. Baik, dengan kondisi yang cukup memanas ini terjadinya kericuhan, lalu bagaimana dengan rencana Lukas NMB untuk dimakamkan? Iya baik, dapat saya laporkan bahwa untuk pemakamannya sendiri sejauh ini jenazah Lukas NMB sendiri pengantarannya masih di seputaran Kota Jayapura, masih di AB. Dan untuk dari AB itu jaraknya ke kediamannya Lukas NMB masih butuh 3-4 jam lagi baru bisa sampai, jauh sekali. Jadi diperkirakan mungkin kalau di sini sekarang sudah jam 7 malam, sehingga kalau sampai di sana mungkin bisa sampai jam 9 bahkan jam 10. Jadi bisa menurut informasi yang kami dapat mungkin kemungkinan besar pemakamannya bisa ditunda pada esok hari karena tidak mungkin dilakukan pada malam hari. Tapi untuk informasi lebih dalam kami sedang mendalami untuk waktu pemakamannya apakah dilakukan hari ini atau besok gitu. Demikian. Baik, terima kasih Tindo Sigibalom melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.